Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, selanjutnya, ini kan bagian isinya. Untuk mengakses jadwal ini, saya akan membuat untuk memasukkan formulir terlebih dahulu, baru bisa masuk ke web yang ini. Jadi, caranya itu adalah dengan kita membuat folder baru terlebih dahulu. Buat folder baru, new file, kita buat di sini namanya apa? Saya di sini saya membuat namanya itu formulir ya. Formulir. Eh, ini sudah jadi untuk formulir. Di sini kita bisa juga buat lagi untuk bagian awalnya. Nah, karena ini adalah HTML, maka kita buka juga dengan tag HTML. Kita tutup. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat untuk halaman selanjutnya nih dari ini. Terlebih dahulu kita save, teman-teman. Save. Lalu kalau kita buka di file. Nah, kan ada file baru ini. Sebentar. Maaf, terdapat kesalahan. Untuk di sini kita dalam bentuk HTML ya tadi. Nah, ini kita save terlebih dahulu di bagian file. Maaf, Kakak, untuk kesalahan yang tadi telah saya perbaiki. Untuk formulir tadi telah saya save dengan bentuk HTML. Maka di sini saya akan membuka untuk websitenya. Nanti websitenya akan kosong. Nah, begini. Nah, karena website kosong ini, maka kita terlebih dahulu kita isi nih. Tadi kan title-nya adalah formulir. Nah, ini sudah muncul dia di sini. Selanjutnya, kita ingin membuat nih sama untuk bagian icon di bagian atas ini. Kita akan samakan dengan yang ini saja. Ini kita bisa copy dari yang sebelumnya untuk meminimalisir waktu pengerjaan dan videonya. Oke, ini kita Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Nah, ini apabila kita simpan, otomatis bagian atas ini akan berubah. Mari kita refresh. Nah, oke, udah sama. Selanjutnya, karena kan kita di sini ingin membuat formulir. Nah, untuk membuat formulir itu, terlebih dahulu kita rapikan ini dulu untuk bagian isi badinya. Nah, berarti ini kita bisa untuk tulis tag body. Kok body? Body. Nah, untuk di sini saya ingin mengubah terlebih dahulu nih untuk bagian backgroundnya agar terlihat lebih bagus. Nah, ini kita gunakan tagnya di samping body, masih dalam satu tag yang sama. Kita tulis background. Background, nah sama dengan yang ini kita isi dengan foto yang akan kita jadikan background dari si websitenya. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang ini, BG HTML. Di sini BG HTML itu untuk nama dari si gambarnya tadi. Kita sesuaikan nih karena ini PNG atau dia JPG, kita samakan. Nah, di sini kan WebP. Berarti ini dot WebP. Oke, selanjutnya agar dia ini menjadi full gitu kan satu layar, kita ingin membuat dia menjadi cover. Nah, jadi cover si website. Jadi kita bisa tambahkan style, bukan, di luar tanda petik, kan style. Nah, untuk stylenya kita jadikan dia sebagai background size, tunggu background size, lalu cover. Nah, kita save terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah bagian ini nanti akan berubah sesuai dengan background tadi. Refresh. Nah, ini dia. Ini sudah menjadi background yang telah saya inginkan. Nah, selanjutnya untuk bagian kolom formulir ini, kita buat terlebih dahulu untuk bagian judul di atas website ini. Di dalam body ini, kita tulis H1. Kenapa H1? Karena ini adalah ukuran font yang paling besar. Kita isi untuk stylenya. Untuk stylenya, kita mau mengambil color ya, misalnya color. Nah, ini untuk judulnya kita mau warna apa, kita bisa pilih di sini. Karena di sini temanya biru, mungkin saya akan mengambil warna yang biru. Naik blue. Oke. Selanjutnya kita dari sini juga kita bisa untuk menentukan penulisannya. Tadi H1 style color nih. Lalu kita tutup. Tutup. Nah, ini otomatis akan ada penutupnya karena kita mengerjakan di VS Code. Nah, di sini untuk judul formulirnya apa yang mau kita buat. Jadi di sini adalah formulir mission formulir. Dan formulir. Kita save, maka dia akan muncul tulisannya di sini. Nah, ini di sebelah sini karena saya tidak taruh di tengah. Jadi agar dia ke tengah, mungkin di sininya kita bisa tulis center terlebih dahulu. Next, lalu kita paste di sini. Jadi setelah di quality refresh, ini akan menjadi ke tengah. Nah, begitu. Lalu selanjutnya, dari sini kita akan membuat untuk bagian dari formulirnya. Nah, untuk formulir yang pertama ini, kita mengisi email dan password. Nah, itu kita bisa menggunakan tag div terlebih dahulu. Kita enter, subdiv. Nah, untuk div ini kita gunakan div class ya, kita enter dulu. Div class seperti yang diajarkan pada praktikum hari Rabu kemarin. Kelasnya ini sama dengan box. Oke, selanjutnya di sini kita buat tag formulir karena kita membuat formulir kan form kita tutup. Nah, isi dari form ini pertama kita isi label terlebih dahulu. Label. Lalu untuk yang pertama itu kita mau membuat apa? Nah, di sini karena tadi email dengan password. Berarti di sini kita bisa buat labelnya itu adalah email. Email. Lalu kita berikan titik dua. Nah, ini.
Selanjutnya, kita membuat untuk kolom memasukkannya. Untuk kolom memasukkan formulir tadi, itu kita gunakan input. Input, lalu kita pilih input ID. Input ID, nah ID sama dengan, karena tadi email, berarti di sini kita tulis juga email. Nah, ini. Untuk tipenya, type. Nah, tipenya itu adalah, kita bisa pilih di sini mau tipenya seperti apa. Karena tadi ini kan email, berarti kita isi tipenya email. Lalu name. Astagfirullah. Name, untuk name-nya itu kita buat juga email. Ini kita sesuaikan. Oke. Nah, dari sini kita bisa save terlebih dahulu untuk kita lihat hasilnya. Nah, begini. Jadi di sini kita bisa mengisinya apabila ada bentuk add, karena email kan harus ada @gmail.com. Jadi kalau misalnya kita isi gini-gini aja, nggak bisa. Nih, dia akan muncul peringatan, include add. Kenapa harus ada add-nya? Karena tadi nih tipenya adalah email. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian password. Nah, kalau misalnya untuk bagian password, eh, kita bisa buat dengan label dengan input yang sama juga. Dan di sini kita terlebih dahulu kita isi required. Berarti ini menunjukkan bahwa misalnya di sini itu wajib diisi. Required. Required, baru kita tutup. Oke. Ini kita ulang lagi. Untuk buat yang kedua itu password label, password. Oke, kita buat lagi kolom untuk input. Input ID. Kita tulis di sini karena itu kan tadi password ya. Maka untuk di bagian ini juga inputnya adalah password. So, lalu type. Type. Type-nya adalah password juga. Nah, ini password. Lalu name. Name-nya adalah password. Password. Oke. Kita Ctrl S. Kita cek di sini. Nah, sudah jadi. Ini untuk pengisian formulir. Lalu bagaimana caranya biar ini ada di tengah gitu? Nah, biar dia berada di tengah, harus kita masukkan center. Kita masukinnya di sini saja ya. Biar dia berada di tengah. Nah, sudah berada di tengah. Ini kan masih terlalu dempet. Kita bisa untuk berikan jarak lagi biar dia tidak terlalu mepet ya. Berarti di bagian setelah satu ini, kita bisa tambahkan BR. Sebanyak 3 kali biar dia tidak terlalu mepet. Nah, begini untuk bagian pengisian formulirnya. Tapi kan untuk password otomatis dia harus diisi juga ya. Berarti di sini kita buat juga require. Lalu kita tutup. Oke, sampai di sini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat untuk bagian panel kontrolnya. Ini kan tadi baru untuk bagian isi ya, untuk kita pengisian. Nah, untuk konten itu kalau misalnya kita mau memasukkan ke dalam sini, setelah kita masukkan, itu mau membuat untuk bagian passwordnya itu ada bagian bisa dilihat, bisa ditampilkan gitu. Nah, itu caranya adalah kita menggunakan div class. Div class sama dengan control. Terus kita tutup. Masukkan lagi di sini input ID, input ID, lalu kita isi dengan show PWD. Show PWD. Selanjutnya kita berikan tipenya, type. Type-nya adalah checkbox. Jadi kalau misalnya kita checkbox itu adalah untuk bagian pengisian. Jadi kalau misalnya kita centang, maka dia akan jadi sesuai yang kita centang tersebut. Nah, kita gunakan checkbox. Lalu kita tutup terlebih dahulu di sini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya adalah kita membuat label lagi. Label. Nah, labelnya itu apa yang akan ditampilkan? Jadi kan di sini password kan, jadi kita tulis saja di sini. Show show my password. Ini tulisannya kita bebas mau tulis apa aja, karena nanti ini akan muncul di sini gitu. Nah, setelah itu kita buat scriptnya dulu sesuai dengan yang telah diajari. Nah, untuk script kita masukkan di sini script. Kita tutup. Bentar. Nah, diisi dari script ini kita tulis dokumen dot get element by ID. Lalu kita masukkan tanda kurung show
Kita berikan tanda petik dulu. Tanda petik 1, show PWD, tick, add, add event list, add event listener. Lalu kita buka kurung lagi. Petik 1, change. Terus selanjutnya setelah ini kita berikan tanda koma, function, kurung, lalu kita berikan kurung siku, kurung perawal. Di sini kita bisa isi. Di sini ada fonts P, sama dengan document ketik get element by ID, element by ID, buka kurung, ketik password, lalu di luar tanda kurung kita berikan tanda titik koma. Tidak terlalu panjang, kita skip ke bawah aja. P titik type sama dengan this check. Ke tanda tanya, dua teks, titik 2, password, titik koma. Ya, sampai di sini kita simpan dulu. Kita ulang. Nah, begitu teman. Nah, selanjutnya kita berikan lagi untuk button untuk pengiriman dari formulir ini. Button dan ID. Button ID sama dengan login. Lalu kita tulis name. Name sama dengan login. Lalu kita tutup. Ini kita tulis login. Login ini untuk membuat tombol. Nah, kita save, lalu dia di sini akan muncul suatu tombol. Nah, begini. Mungkin biar agak jauh jaraknya kita bisa tulis PR dulu. 2 kali aja. Jadi dia otomatis berjarak. Selanjutnya kita tutup untuk formnya sudah ditutup. Lalu kita tutup juga badinya. Tutupnya juga kita tutup. TML. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tekan, setelah kita isi, dia nggak akan terisi kalau misalnya, dia nggak akan bisa lanjut kalau misalnya kita tidak mengisi ini, karena tadi kita sudah berikan required. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.